Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, hari ini entah kenapa saya kepengen kembali membuat kopi susu kekinian atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kopi susu zaman now itu. Namun di hari ini ada yang berbeda karena saya ingin langsung mengkomparasi atau membandingkan antara kopi susu kekinian yang menggunakan espresso seperti ini ya, sudah saya siapkan. Dan yang kedua, menggunakan kopi saset seperti ini. Ini kopi Nescafe klasik tanpa ampas. Oke, jadi saya akan langsung bandingkan seberapa sih perbedaan antara kopi susu yang kita buat dengan kopi espresso dan satu lagi dibuat dengan kopi saset. Oke, nah bahan-bahan sudah saya siapkan. Nah ini ya, nah ini ada es batu. Karena ini minuman dingin, maka tentu saja tidak bisa dibantah kita memerlukan es batu. Es batu apapun bisa digunakan ya. Nah, yang kedua, kita butuh susu. Nah, susu yang saya siapkan adalah susu UHT full cream. Bebas mau menggunakan susu UHT apapun, dengan merek apapun, tidak ada kewajiban harus merek yang ini ya. Kebetulan kami memang menggunakan yang ini. Berikutnya, ini adalah creamer, ya, creamer bubuk. Nanti kita akan cairkan. Terus yang di sebelahnya lagi, ini adalah gula aren bubuk juga, yang powder. Sama, kita juga akan cairkan nanti ya. Lalu kemudian yang terakhir tentu saja ini ada kopi. Yang satu adalah kopi espresso 30 ml, single espresso ya. Lalu kemudian satu lagi kopi saset. Oke, langsung saja ya, kita mulai proses pembuatannya. Saya akan mulai dulu dari melarutkan kedua bahan yang belum dicairin. Oke, saya ambil ya. Ini gula aren. Kita akan gunakan 15 gram gula aren. Ya, di sini. Kurang lebih ya 15. Kita samain antara kopi susu rumahan yang menggunakan kopi saset dengan yang menggunakan espresso ala cafe. Sedikit lagi. Nah, itu ya. Yuk, 15. Terus ini juga sama. 15 juga. Nanti kita akan tambahkan air untuk melarutkan. 15 juga. Jadi 1:1. Oke, kita maunya sih sama supaya adil dalam membandingkannya. Kalau misalnya beda sedikit 0, mohon dimaklumi ya. Oke, kebetulan ya ini 15,0, ini 15,3, saya ambil dulu sedikit. Oke, 15 sih lebih ya, biar sama sih. Nah, masih sedikit lagi. Nah, baru tuh sama persis. Sedikit lagi. Ternyata. Oke. Ya, tolong bantuin. Oke, ini kita akan tambahkan air ya. Ya, di sini. Plus minus ya, kalau lebih dikit mohon dimaklumi. Hati-hati banget biar sama ya. 14,8 sih. Iya. 15,4. Coba yang ini. Nah, ini supaya teman-teman tahu. Di video-video sebelumnya kan sudah siap digunakan gitu ya, gula aren sudah dilarutin duluan. Kali ini saya ingin tunjukkan. Oke. Nah, ini kita larutkan. Aduk aja sampai merata. Jangan tanya berapa kali adukan, berapa waktu. Yang penting merata. Sudah. Ini juga sama.
Oke. Sip. Oke, berikutnya kita akan larutkan yang creamer. Berapa gramasi creamer yang akan kita pakai? Saya menginginkan sekitar 10 gram creamer bubuk yang dilarutkan dengan 10 gram air juga. Jadi 1:1. Masih kurang, tambah sedikit lagi. Creamer lebih ringan ya. Oke, untuk creamer kalau mau deket belinya di Indomaret, di Alfa itu ada ya. Nggak apa-apa pakai yang seperti itu. 10,1 nggak apa-apa lah. Beda 0,1. Nah ini 10, samain aja, yang ini aja kurang ya, sedikit lagi. Oh pas. Oke, thank you. Oke, airnya sekitar 10 juga. Wow, lebih ya nih. Ini berapa nih? 12,2. Biar sama, saya samain. Ya. Ya, oke. Nih ya. Maunya tadi 10, tapi ini bisa dilihat dulu nih. 12,2 dan 12,3. Oke, beda 0,1. Nggak apa-apa lah ya. Lebih sedikit silakan. Oke, kita aduk. Sama ya, jangan tanya berapa lama, berapa kali adukan, karena bisa berbeda kecepatan, berbeda wadah, berbeda alat pengaduk. Jadi improve saja. Untuk hal-hal seperti itu saya kira teman-teman sudah sangat cerdas. Dicoba-coba saja. Ini sudah larut. Nah, baru ini. Nah, teman-teman, ada beberapa creamer yang tidak bisa kita stok. Jadi nggak bisa kita buat dulu lalu kita stok gitu ya. Misalnya karena dia akan menggumpal dan mudah berubah warna dan rasa gitu. Jadi teman-teman yang paling tahu creamer yang digunakan seperti apa oleh teman-teman, nanti dicoba-coba saja. Apakah kuat ketika di stok? Dilarutkan dulu gitu ya, disimpan di kulkas atau mana, yaitu dicoba-coba saja. Oke, creamernya juga sudah. Nah, berikutnya untuk espresso kan sudah saya buat nih. Nih ya, ini ada 30 ml dengan krema, termasuk krema. Ini sudah dibuat dari tadi tapi belum sampai 30 menit gitu kan. Sekarang saya akan buat yang ini, yang apa? Kopi saset Nescafe klasik ya. Sobek saja. Saya pakai satu aja nih ya. Oke. Nggak terang air dong. Oke. Nggak perlu kita timbang kan. Kita takar saja nih. Nih. Sampai 30 kan. Biar sama. Oke, dikit lagi. Oke. Ini ya, kurang lebih ya 30 ya, tuh. Oke. Sip. Tolongin kan. Oke. Ini kita akan aduk. Seperti ini ya. Nah, kebetulan untuk eksperimen hari ini saya menggunakan satu saset saja. Saya pengen tahu seperti apa ya perbedaannya.
Oke. Sudah ya, sudah selesai untuk kopi di sini. Oke. Nah. Oke. Ini dia. Ya kan? Ada creamer yang sudah dilarutkan tadi, lalu ada gula aren sama yang sudah dilarutkan, terus ada kopi. Oke, ini susunya itu esnya. Kita akan timbang es dulu. Hari ini saya akan coba dengan kurang lebih 110 gram es batu, kurang lebih. Ya susah ya, karena kan bentuknya bisa beda-beda nih, pasti beda dikit, maklumi saja. Oke, itu 100. Oke. 111. Oke, sip. Kita mau di sini 112 tuh. Oke, saya cari yang kira-kira. Nah, ini dia. Coba. Dikit lagi. Biar sama. Kadang-kadang kan netizen gitu, maunya sama. Oke, 112,0, satunya 112,5. Sip. Oke. Nah, berikutnya kita akan tuang. Oke. Ini gula arennya tadi ya. Semuanya saja. Terus satu lagi. Oke. Tolong dong. Thank you. Lalu kita akan masukkan creamer. Masukin saja. Jadi ini takarannya kurang lebih sama. Hanya yang berbeda adalah kopi, yang satu menggunakan espresso, satunya lagi kopi saset. Oke. Kita akan tambahkan susu UHT. Wow, lompat-lompat ya susunya ya. Oke, satu lagi. 112 tuh. Mirip dengan esnya ya, sama malah dengan esnya. Sedikit lagi. Oke. Kok bisa sama persis ya? 112, 113. Oke. Ya, mau disut silakan dulu. Yuk nih. Ini 112, ini 113. Jadi nggak beda jauh. Oke. Oke ya. Oke, berikutnya saya akan tambahkan kopi Nescafe ya, 1 saset dengan yield 30 ml ke sini. Oke. Terus satunya lagi ini menggunakan espresso sini ya. Oke. Terima kasih. Selesai. Ya, sudah jadi. Jadi ini adalah kopi susu, yang satu menggunakan kopi saset dan satunya lagi menggunakan espresso single. Oke. Kopi yang saya gunakan untuk espresso ini adalah coffee blend, ya kan? 50% Arabica, 50% Robusta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba. Kita turunin dulu ya. Nggak, tolong deh. Oke. Semoga saya tidak lupa. Ini adalah yang espresso ya, dan ini adalah yang kopi saset Nescafe. Oke, nggak, tolong. Kita coba. Oke, yang mana dulu nih? Yang kanan dulu ya. Aduk dulu. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Ini yang pakai kopi saset tadi. Sudah larut ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa minum kopi seperti ini. Coba. Ada beda banget ya. Oke. Oke. Menurut opini pribadi saya setelah mencoba gitu ya kopi susu kekinian, yang satu menggunakan espresso dan satu lagi menggunakan kopi saset ini, ya kan? Ternyata ada perbedaan meskipun semua bahan yang lainnya disamain. Jadi tadi gula arennya 15 ditambah 15 air jadi total 30. Terus creamernya 10 tambah 10 totalnya adalah 20. Lalu es batu tadi sekitar 112-an ya kalau nggak salah tadi ya, sama. Terus susu juga begitu 112-an sama. Nah, kopinya berbeda gitu ya, kopi saset dan espresso. Jadi fresh coffee yang kita ekstrak menggunakan mesin espresso. Yieldnya sama 30 hanya berbeda bahan saja. Oke, ternyata ya kan, saya coba make sure lagi. Oke. Oke. Menurut saya kopi yang menggunakan kopi saset untuk strength dari kopinya itu cenderung lebih weak ya, atau lebih lemah ya, kurang kerasa gitulah dibandingkan yang menggunakan espresso. Lalu kemudian yang kedua ini dia ya, karakter rasanya itu agak monoton ya, terutama di kopinya. Jadi kalau kita rasain yang menggunakan kopi saset gitu kan, rasanya rasa kopinya itu ya cenderung lebih ke pahit saja, tidak sama dengan espresso. Sementara espresso lebih kompleks. Nggak hanya kerasa kopi doang, pahit doang gitu ya, tapi di situ ada asam-asamnya gitu ya, karena memang kopi yang digunakan tadi ada arabikanya sebesar 50%. Jadi lebih kompleks yang espresso dibandingkan kopi saset yang kita gunakan di kopi susu kita. Betul, karakternya lebih ke sugar browning, tapi kompleksiti di espressonya lebih menonjol gitu ya dibandingkan yang kopi saset. Apalagi, oke, di balance. Nah, menurut saya pribadi nih, mungkin teman-teman berbeda, nggak ada masalah soal itu. Namanya juga sharing pengalaman kan. Kalau menurut saya, kopi yang menggunakan kopi saset itu karakter balance tidaknya itu cenderung ini ya, kalah gitu. Jadi boleh dibilang yang kopi susu menggunakan kopi saset itu kurang balance dibandingkan yang menggunakan espresso. Jadi yang menggunakan kopi saset itu boleh dibilang kopinya agak tertutupi gitu ya oleh susu dan lebih-lebih ketutup sama manisnya gula aren. Sementara yang espresso cenderung lebih balance, lebih sinergis gitu ya, lebih saling melengkapi. Jadi itu yang saya rasakan dengan pengalaman ini. Jadi bisa disimpulkan menurut saya pribadi gitu kan, kopi yang menggunakan kopi saset ini lebih cenderung memang lebih cocok gitu ya untuk kopi susu rumahan. Sementara yang menggunakan espresso ini yang memang harus diakui yang banyak dijual, banyak dibeli oleh customer. Oke, jadi kopi susu kekinian umumnya adalah yang menggunakan espresso seperti ini. Misalnya teman-teman gitu ya, memaksakan diri jualan dengan menggunakan kopi saset, ya nggak ada salahnya gitu. Namanya kan orang mencari rezeki gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu, yang penting halal saja ya. Nah, cuma kalau harus berhadapan dengan yang seperti ini gitu kan, ya secara logika nih kalah gitu, kalah dari karakter rasanya. Lalu kemudian tentu saja juga karena alat-alat yang dimiliki oleh kafe, ya kan. Nah, espresso sudah jelas menggunakan mesin espresso. Jadi misalnya mau jualan dan harus berhadapan dengan kompetitor kopi susu dengan brand-brand yang sudah sangat ternama, menjamur, membumi bahkan ya, itu ya berat banget gitu, karena mereka
punya orang-orang yang memang sudah dilatih, kemudian punya kopi yang lebih better dibandingkan, mohon maaf, kopi saset, dan mereka juga punya alat-alat mesin-mesin yang lebih proper gitu. Oke, saya kira demikian ya, perbedaan antara kopi susu yang menggunakan espresso dan yang satu lagi menggunakan kopi saset. Bisa jadi kalau kopi saset ya yang kita pakai untuk kopi susu yang ini ditambahkan satu saset lagi misalnya, bisa jadi akan tertolong untuk strength kopinya. Saya nggak tahu apakah balance atau tidak nanti hasilnya ya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan 2 saset kopi Nescafe. Siapa tahu ya kan, lebih balance. Kalau strengthnya sudah pasti ya, sudah pasti akan lebih terasa gitu ya kopinya dibandingkan yang menggunakan satu saset ya. Tapi soal balance, lalu soal karakter rasa, saya kira kalau karakter rasa ya saya kok cenderung akan bilang tetap monoton gitu ya, karena karakternya memang pahit saja ya kopi-kopi begini ya. Sementara espresso kan lebih kaya rasa, termasuk juga flavornya gitu ya. Oke. Selamat bereksperimen, selamat mencoba. Mohon kalau teman-teman punya pengalaman yang menarik, bahkan punya resep-resep yang lebih better dibandingkan yang saya praktikin hari ini, ya mari kita berbagi di kolom komentar. Mari kita penuhi komentar-komentar dengan komentar yang positif. Oke? Karena dengan begitu channel ini akan terus ada. Dengan begitu channel ini juga akan terus berkembang bersama para subscriber semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Enakan ini.